Shalom, jumpa lagi dengan saya lewat channel Klavo Sukacita. Pada kesempatan ini kita bersama akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari berdoa. Maha besar Engkau Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, kepadamu kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Melalui channel Klavo Sukacita kami akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus hadir dan tuntun kami dalam pemberitaan firman Tuhan di kesempatan ini. Amin. Pemirsa, bagian Alkitab bagi kita di kesempatan hari ini terdapat di dalam kitab Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-25. Kitab Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Sekali lagi, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Demikian firman Tuhan, pujian kepada Kristus selama-lamanya. Amin. Pemirsa, dari bagian firman Tuhan ini, kita dituntun dengan tema menentukan pilihan dengan tepat. Menentukan pilihan dengan tepat. Pemirsa Klavo Sukacita yang diberkati, kitab Amsal pasal 4 ini mengajarkan kepada kita untuk fokus terhadap pilihan tujuan hidup kita untuk kepada kebaikan, untuk kepada kebenaran, untuk kepada hal-hal yang baik. Dan secara khusus, pada bagian firman Tuhan ini ada beberapa hal penting yang perlu kita belajar bersama untuk kita memaknainya dalam perjalanan kehidupan kita hari demi hari. Yang pertama, kita fokus yang harus ditetapkan, bukan disengajakan. Artinya, memandang lurus ke depan berarti kita menetapkan prioritas hidup kita. Apa yang menjadi fokus kita, apa yang menjadi tujuan kita, itu yang harus kita perhatikan. Pemirsa Klavo Sukacita yang diberkati, kita harus tahu kemana kita melangkah, kita harus tahu bagaimana kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang memberi pengertian kepada kita dalam bagian firman Tuhan ini untuk fokus kepada apa yang menjadi tujuan kita. Dan itu bukan sesuatu yang harus kita abaikan, tetapi menjadi perhatian kita supaya fokus ini ada dalam perencanaan, tujuan ini ada dalam perencanaan untuk kita mengejarnya. Hal yang berikut yang dapat kita perhatikan dari bagian firman Tuhan ini, yaitu menghindari gangguan. Dalam teks bacaan firman Tuhan saat ini, mengingatkan kita untuk mengarahkan pandangan kita terus ke depan dan tatapan mata kita untuk tetap mengarah ke muka. Artinya bahwa di dunia sekeliling di mana kita ada, itu tentu akan mengalihkan perhatian kita, akan mengganggu konsentrasi kita, akan memberi gangguan-gangguan kecil yang bisa saja kita tidak fokus. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk belajar menghindari gangguan itu. Pemirsa, kita tahu bersama bahwa iblis turut bekerja dalam seluruh hal yang hendak kita laksanakan mencapai tujuan kita. Oleh sebab itu, menghindari gangguan daripada si iblis ini, langkah yang harus kita lakukan supaya kita capai kepada tujuan kita. Hal yang berikut, pemirsa Klavo Sukacita yang diberkati, yang kita dapat belajar atau yang dapat kita perhatikan dari bagian firman Tuhan ini adalah tetap berjalan ataupun berlari ke muka. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ibarat seorang pelari yang ketika ia berusaha untuk mencapai garis finish yang merupakan tujuannya, lalu orang di sekitarnya meneriaki dia, menyerukan dia, sudah pasti jika dia menoleh maka dia akan ketertinggalan. Tetapi sebaliknya, kalau dia hanya fokus kepada garis finish, dia tidak akan mempedulikan gangguan, godaan, sorakan ataupun teriakan dari para penonton di sekitarnya. Nah,
Pemirsa, dari bagian firman Tuhan ini kita belajar bahwa pengambilan keputusan itu penting dalam segala aspek kehidupan kita. Walaupun keadaan sulit untuk kita menentukan pilihan. Tetapi pengambilan keputusan untuk menetapkan sebuah pilihan, jika kita undang Tuhan untuk turut serta di dalamnya, maka sudah pasti akan berjalan dengan baik. Oleh sebab itu penting bagi kita sekali lagi untuk tetap mempertahankan prinsip tujuan kita, fokus kita, untuk kemana kita melangkah, dan kita mencapai tujuan kita dari setiap langkah yang akan kita lewati. Tuhan menolong dan memampukan kita lewat firman Tuhan ini. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan yang mengarahkan kami untuk fokus kepada apa yang menjadi tujuan kami. Berilah kami hati yang sungguh memandang kepada Tuhan, tapi juga seluruh pandangan hidup kami terarah ke depan kepada jalan yang Tuhan tunjukkan. Biarlah kami hidup dan melangkah di setiap perjalanan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dan Tuhan tuntun kami melangkah untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kami. Untuk mencapai kepada tujuan kami, berilah fokus kami, perhatian kami, tertuju kepada petunjuk-petunjuk firman-Mu, supaya kami dapat mencapai akhir dari tujuan kami. Terima kasih Tuhan, berkati pemirsa Kelapa Sukacita di mana saja mereka berada, dalam seluruh keberadaan hidup mereka, pergumulan mereka, harapan mereka, doa-doa yang mereka naikkan kepadamu, dengarkanlah itu ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga memberkati tim Kelapa Sukacita, baik kru maupun para pelayan dalam menabur firman Tuhan lewat channel Kelapa Sukacita. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji namamu ya Allah Bapa, ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus, dari dulu kini hingga selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.